Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk berdoa, membaca, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membuka, membaca, merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, boleh bersama kembali berjumpa, berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau ada bersama dengan kami, Engkau berkarya di dalam hati kami, dan ketika kami akan membaca merenungkan firman-Mu, Engkau akan menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu kami membuka hati dan hidup kami untuk Engkau ya Bapa. Berfirmanlah, ajarlah dan didiklah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama membuka, membaca, merenungkan Injil Matius pasal yang kelima. Matius 5 ayat yang ketiga. Matius 5 ayat yang ketiga adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Matius 5 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sampai sekian jauh bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu istilah yang akhir-akhir ini menjadi viral, baik di media sosial, internet maupun juga dalam media berita. Satu istilah yang sebetulnya sudah ada sejak lama, tetapi menjadi viral akhir-akhir ini karena kasus hukum yang menjerat beberapa orang yang diduga melakukan penipuan. Kata apa yang dimaksud? Kata yang saya maksud adalah flexing. Dalam Merriam-Webster Dictionary, kata flexing didefinisikan sebagai memamerkan sesuatu, baik itu harta, prestasi, jabatan, dan lain sebagainya yang dimiliki atau dicapai secara berlebihan. Nah, akhir-akhir ini istilah flexing disematkan kepada beberapa orang yang suka memamerkan apa yang mereka miliki, baik itu harta mereka, jabatan mereka, atau bahkan juga bentuk tubuh mereka di media sosial. Dan mereka melakukannya secara berlebihan sehingga kadangkala mengganggu kenyamanan beberapa orang. Nah, dalam perkembangannya, beberapa orang yang suka melakukan flexing, khususnya memamerkan harta mereka, justru tersangkut kasus hukum karena diduga menipu orang lain. Nah, saudara, di tengah situasi seperti ini, ketika saya membaca Matius 5 ayat yang ketiga, saya bertanya, apakah ayat ini masih terasa relevan? Khususnya di tengah zaman di mana orang ingin mendapatkan banyak sekali kekayaan, orang mencintai kekayaan dan rela melakukan apapun demi mendapatkan kekayaan. Sehingga ketika mereka sudah mendapatkannya, mereka merasa berhak untuk memamerkannya kepada orang lain. Nah, saudara, di tengah situasi seperti ini, Matius 5 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah." Bayangkan saudara, dunia bicara kaya, Tuhan Yesus justru berkata miskin. Dua kata yang sangat kontradiksi. Makanya tadi saya sempat bertanya, apakah memang Matius 5 yang ketiga masih relevan untuk zaman ini? Mungkin beberapa di antara kita berkata, oh ini sudah nggak relevan. Saat ini orang berlomba-lomba untuk kaya dan akan melakukan apapun demi mendapatkan kekayaan. Tidak heran kalau khotbah-khotbah tentang cara mendapatkan kekayaan atau bagaimana supaya hidup kita diberkati Tuhan jauh lebih diminati oleh banyak orang dibandingkan khotbah-khotbah pengajaran, khotbah-khotbah yang menegur kita, khotbah-khotbah yang mengkoreksi kehidupan kita.
Jadi saudara, kalau kita membaca Matius 5 ayat yang ketiga, ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin, maka rasanya khotbah ini menjadi tidak relevan untuk zaman ini. Namun sebelum saudara menutup telinga dan berkata bahwa khotbah ini tidak relevan, saya mau mengajak kita menelisik lebih jauh terlebih dahulu. Apa yang Tuhan Yesus maksud dengan miskin di hadapan Allah? Dan kenapa orang miskin di hadapan Allah disebut sebagai orang yang berbahagia? Dalam bahasa Yunani, kata miskin yang digunakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini diterjemahkan dari satu kata, yakni petokos, yang artinya orang miskin pengemis yang tidak memiliki apapun, yang tidak berdaya, sehingga mereka hanya menggantungkan hidup dari belas kasih orang lain. Dan yang kedua, kata yang muncul di dalam teks Alkitab bahasa Yunani adalah kata pneuma atau roh. Artinya kalau diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Jadi dengan kata lain, saudara, yang dimaksud dengan miskin dalam roh di sini adalah orang-orang yang menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Mereka merasa tidak berdaya tanpa Allah. Mereka selalu bersikap rendah hati karena sadar bahwa dirinya membutuhkan Allah dan tidak bisa hidup tanpa Allah. Sehingga pada akhirnya kesadaran itu mendorong mereka untuk tidak mengandalkan diri mereka sendiri, tetapi menjalani hidup mereka dengan mengandalkan Tuhan. Nah, yang menarik adalah dalam Matius 5 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin secara rohani atau miskin di dalam roh. Kenapa Tuhan Yesus katakan berbahagia? Saudara, kata berbahagia ini dari kata makarios, yang berarti berbahagia karena menerima karunia Tuhan. Nah, Tuhan Yesus berkata, orang yang miskin di hadapan Allah, mereka berbahagia karena mereka akan menerima kerajaan Allah. Saudara sekalian, apa artinya? Saudara, kerajaan Allah adalah sebuah janji pengharapan yang Allah berikan kepada setiap orang percaya. Bahwa kelak ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan, maka kita akan tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Nah, untuk bisa mendapatkan atau tinggal di dalam kerajaan Allah, kita semua tahu bahwa itu tidak mungkin karena kita orang berdosa. Dosa menjadi penghalang kita untuk menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Tetapi karena belas kasihan Tuhan, maka Tuhan mengaruniakan kerajaan Allah, hidup yang kekal bagi mereka yang percaya. Sehingga bagi kita yang beriman, kita berkata, saya percaya sudah menerima karunia Allah, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Nah, inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, bahwa barang siapa miskin di hadapan Allah, maka mereka akan menerima karunia kerajaan Allah. Mereka akan menerima karunia keselamatan. Mereka akan menerima karunia hidup yang kekal dari Tuhan. Tetapi tentu ini menjadi kontradiksi. Orang yang sombong, orang yang merasa kaya, orang yang merasa hebat, orang yang merasa kuat, mereka tidak akan menerima karunia itu. Bukan karena Allah tidak mengasihi mereka, tetapi karena orang yang kuat, orang yang hebat tidak akan cari Tuhan. Orang yang kuat, orang yang hebat tidak akan mengandalkan Tuhan. Orang yang kuat, orang yang hebat akan selalu mengandalkan dirinya sendiri. Karena itu dalam Matius 5 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin, yang merasa tidak berdaya, yang merasa tidak mampu, yang hanya bisa berharap pada belas kasihan Tuhan. Karena orang seperti itulah yang akan menerima karunia dari Tuhan, yaitu karunia keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi saudara, ayat ini tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Ini sebuah pengertian yang penting. Bukankah Tuhan Yesus pun juga memberikan berkat-Nya dalam bentuk kekayaan? Tetapi ayat ini merupakan sebuah peringatan agar kita dengan segala pencapaian yang kita peroleh, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh menepuk dada merasa diri sudah hebat.
sehingga kita merasa bisa memamerkan apa yang kita miliki pada orang lain. Sebaliknya, kita harus hidup dalam kerendahan hati, karena semua yang kita capai adalah karunia dari Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh atau layak untuk menyombongkan diri. Dan Matius 5 ayat yang ketiga bukan sekedar sebuah peringatan agar kita bersikap rendah hati, tetapi juga sebuah dorongan. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak layak, kita tidak mampu, kita tidak berdaya, maka kita didorong untuk mencari mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan. Termasuk juga ketika kita bicara tentang dosa dan keselamatan. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Karena kita adalah orang yang berdosa, yang penuh dengan noda dan celah. Tetapi Allah dalam karunia-Nya, Dia mengasihi kita, Dia menebus hidup kita, Dia mengaruniakan keselamatan bagi setiap kita yang percaya, mau datang kepadanya dalam kerendahan hati dan memohon belas kasihan. Kini pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita akan menjadi kaya di dalam roh yang kemudian kita tidak mengandalkan Tuhan, ataukah kita akan menjadi pribadi yang miskin, yang menyadari ketidakmampuan, ketidakberdayaan, yang kemudian mencari Tuhan dan menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini, yang mengingatkan kami bahwa kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tidak ada satupun pada diri kami yang patut kami banggakan atau kami sombongkan. Kami adalah manusia yang berdosa, yang lemah, yang tak berdaya, yang membutuhkan belas kasih Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, agar kami selalu hidup dalam kerendahan hati, bukan menyombongkan diri. Agar kami selalu menggantungkan hidup hanya kepada Tuhan, menaruh harap kami hanya kepada Tuhan, dan beriman hanya kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan mengaruniakan keselamatan dan hidup yang kekal bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang bekerja, punya usaha, Tuhan berkati. Studi kami pun, kami sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, berkenan Tuhan memberkati. Berdoa juga untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan yang menjamah, memulihkan, dan berkati juga keluarga kami. Berkati untuk gereja Tuhan GKI Kutisari Indah. Terima kasih Tuhan sudah memimpin dan senantiasa menyertai gereja-Mu, dan berkenan Tuhan terus memberikan berkat bagi gereja-Mu. Berkati juga untuk bangsa negara kami. Allah berbelas kasihan, pulihkan bangsa kami, nyatakan kasih-Mu bagi Indonesia. Dan saat ini kami mohon berkenan Tuhan mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah, Dia mengasihi engkau. Dia adalah sumber dari segala kasih karunia. Dia akan memberikan berkat-Nya, kekuatan, penghiburan, hikmat, bijaksana, segala yang baik dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara.